Selamat datang di channel Solid Fit. Solidkan pikiran dan wawasan lo. Sorry, dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan ke belakang channel ini tidak update lagi, yang dikarenakan kita sebagai tim Solid Fit tidak bisa ngumpul bareng, jadi nggak bisa syuting. Dan kebetulan yang megang kameranya di sini gue, karena gue yang punya kamera tersebut. Jadi balik lagi sama gue, Wahyu. Bagi yang udah tahu pasti udah tahu, dan yang belum tahu itu gue adalah konten kreator yang tidak terkenal dan nggak mau terkenal, tapi mau sukses. Jadi pada video kali ini kita akan bahas yang lagi rame untuk diperbincangkan, yaitu sebuah konspirasi. Yang akan gue bahas di sini adalah sebuah berita yang udah jadi kenyataan, yaitu para napi dilepasin di saat pandemik seperti ini. Yang kedua, ada media memanipulasi untuk menakuti masyarakat. Dan yang ketiga, ada statement buruk dari WHO, Organisasi Kesehatan di Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia. Keempat, propaganda vaksin Bill Gates. Dan yang kelima adalah peluncuran jaringan 5G. Oke, gue pertama akan cerita sedikit tentang perubahan hidup yang dialami oleh kita sebagai manusia. Jadi kita tuh udah ketergantungan sama listrik. Apalagi dalam 10 tahun terakhir itu kita sudah ketergantungan dengan handphone gue mana itu? Dengan sebuah gadget atau ya ponsel pintar yang kitanya belum tentu pintar. Jadi kita udah ketergantungan sama gadget. Mau ngapa-ngapain, chatting ke temen bisa, mau pesen makanan, pesen Gojek bisa, mau bayar, mau beli barang-barang, peralatan dan lain-lain untuk kebutuhan kita sehari-hari itu bisa lewat online shop, atau bayar kebutuhan listrik, wifi dan lain-lain bisa lewat sebuah jaringan, lewat smartphone pintar, handphone pintar. Dan juga ada kejadian beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu itu tentang listrik mati sehari atau 2 hari gitu. Dan gimana reaksi manusia pada saat itu? Kalian tahu sendiri kan, tanpa adanya listrik, gadget pun tidak terisi baterainya. Apakah yang akan terjadi pada saat itu? Agak gimana ya, setelah gadget udah menjadi kehidupan dalam hidup manusia ini, ya zaman udah canggih lah ya, nggak bisa kita pungkiri lagi. Kalau kita nggak ikutin zaman, tinggalan. Oke, yang pertama ada berita yang katanya para napi yang di penjara itu dilepasin saat pandemi corona ini. Aneh gak sih? Gue sih aneh cuy, nggak setuju aja gitu sama pernyataan ini yang udah terjadi tuh. Kenapa harus dilepasin? Padahal kan di penjara itu aman-aman aja cuy. Kan juga udah pasti ada tim medis dong di setiap penjara, walaupun sakitnya nggak seberapa, tapi ada perawat ataupun dokter yang bisa menangani pasien dari napi tersebut, pasti ada. Ya, dilepasin ini, para napi dilepasin ini katanya untuk mencegah corona cuy. Dikarenakan petugas polisi yang sering keluar masuk penjara untuk bertugas. Kan polisi juga pasti safety dong pada saat pandemi ini, pakai sarung tangan, pakai masker, jaga jarak. Jadi apa yang ditakutin buat ketularan sama napi? Gue agak gimana ya kalau ngelihat pada saat napi dilepasin ini tuh. Gue ada kecurigaan, jadi kayak orang lebih fokus ke para napi dilepasin nih, bisa-bisa napi koruptor juga ikut lepas nih. Dan akhirnya kan nggak jadi kan, kagak ada yang mau ngelepas
napi koruptor kan. Tapi yang dilepasin adalah napi-napi yang kasusnya begal, kekerasan, kriminal, yang akan menimbulkan kerusuhan. Dan benar aja gitu terjadi kan. Udah keluar, terus dimasukin lagi. Indonesia lagi bercanda apa gimana nih? Pemerintahnya. Gue yakin sih napi lepas tuh, napi dilepasin, khususnya apalagi yang kasusnya kriminal tuh, emang sengaja buat nimbul kerusuhan. Atau emang sudah diatur kali ya. Yang kedua ada media yang memanipulasi untuk menakuti masyarakat. Jadi elit-elit dunia ini ingin negara-negara di luar sana, termasuk Indonesia pun, ingin ekonominya jatuh. Dan negara-negara yang ekonominya langsung anjlok, dia tuh langsung meminjam uang. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang kita tidak pernah tahu siapa yang meminjamkan uang tersebut. Indonesia kan punya utang, Cina punya utang, Amerika punya utang, Jerman, Inggris, dan negara-negara yang udah maju lainnya itu pasti punya utang. Dan memang ada utangnya. Kalian bisa cek aja langsung di, gue lupa deh ngeceknya di mana, tapi gue pernah tahu ceknya di, setelah gue nonton setelah gue nonton video dari yang channel FE 101 itu, di situ ada untuk ngecek utang-utang negara. Nah, dia itu ngutang ke siapa, dan siapanya ini siapa yang meminjamkan uang ke negara-negara tersebut. Ya, kita tidak pernah tahu kan ya. Belum lama ini kan Indonesia juga mengeluarkan berita yang berisi Indonesia meminjam uang triliunan, dan ini sejarah terbesar Indonesia meminjam uang sebanyak itu. Aneh gak sih lu? Ya, gue sih gak aneh. Karena emang pandemik ini kayak, ya seperti udah ada yang ngatur gitu. Yang gue lihat di TV tuh, di TV di Indonesia, khususnya waktu itu pada saat di Jakarta, berita. Jadi kita naik motor, katanya tuh bagi pengendara motor atau pengendara mobil yang tidak menggunakan masker bakalan dikasih. Tapi pada saat gue nyoba keluar naik motor di area Jakarta, itu nggak ada cuy. Yang bagi-bagiin masker dan lain-lain nggak ada. Kalaupun ada, itu juga bukan dari pihak kepolisian yang ngasih, bukan dari pihak pemerintah yang ngasih, tapi dari pihak ya warga-warga biasa seperti kita yang rela membantu orang lain yang pengendara motor yang tidak menggunakan masker. Di luar sana cuma hanya ada penjagaan otoriter yang lumayan ketat. Jadi udah polisi, disub, terus Satpol PP udah banyak di mana-mana untuk ya yang pada kerumunan tuh bakalan suruh balik, suruh pulang. Apa mungkin otoriter yang lumayan ketat ini akan diperketat? Padahal misalnya beberapa bulan kemudian pandemiknya sudah hilang, tapi otoriter tetap ketat. Yang ketiga ini ada statement dari WHO yang sekitar kurang lebih 3 bulan lalu WHO pernah bilang virus dari COVID-19 ini tidak bisa menular dari manusia ke manusia. Dia hanya bisa menularkan dari binatang ke manusia. Tapi beberapa hari kemudian WHO merubah statement itu menjadi penularan COVID-19 ini melalui droplet dari bersin, batuk, berjabat tangan, dan yang artinya itu menular dari manusia ke manusia. Dan ada satu lagi tentang penggunaan masker yang hanya diperbolehkan untuk orang yang sakit. Dan yang sehat mah nggak perlu pakai masker. Tapi dalam beberapa hari kemudian statement itu dirubah lagi. Semua orang diwajibkan menggunakan masker. Apa itu nggak aneh?
Apa itu sengaja biar banyak orang yang tertular penyakit ini? Kita tidak pernah tahu. Sekarang kita ngomongin vaksin. Selama pandemik ini, Bill Gates penyumbang dana terbesar untuk WHO dalam penanganan virus corona ini. Setelah Trump memberhentikan mendanai WHO, dan ia akan secepatnya membuat vaksin tersebut. Jadi gue heran aja kenapa tuh Bill Gates berambisi sekali untuk mendanai WHO dalam pembuatan vaksin, dan juga mendanai laboratorium di luar sana yang sudah terkenal dan ternama untuk segera membuat vaksin, dan mereka didanai oleh Bill Gates. Balik lagi ke 5 tahun yang lalu, Bill Gates muncul di salah satu seminar di luar sana, di negara luar sana, pada bulan Maret tahun 2015. Tahu apa yang disampaikan? Coba simak video ini. Hunker down and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Sekarang gimana? Apakah ini sebuah bisnis? Atau bisnis yang sudah lama direncanakan? Bisa jadi ini bisnis vaksin, cuy. Bisnis vaksin. Secara Bill Gates orang penyumbang terbesar untuk WHO dan mendanai laboratorium ternama untuk segera membuat vaksin. Tapi lo kira buat vaksin tuh 3 bulan udah jadi? Ada sebuah percakapan di Reddit. Jadi Bill Gates membuka sebuah diskusi percakapan yang ingin bertanya pada saat pandemik seperti ini. Jadi seseorang bertanya kepada Bill Gates seperti ini, perubahan apa yang dilakukan untuk mengoperasikan bisnis untuk menjaga semua ekonomi kita di saat kita semua sedang melakukan social distancing seperti ini? Dan Bill Gates pun menjawab, pertanyaan tentang bisnis mana yang harus terus berjalan? Tentu saja persediaan makanan dan juga sistem kesehatan. Kita masih membutuhkan air, listrik, dan juga internet. Rantai pasokan untuk hal-hal penting perlu dipertahankan. Negara masih mencari tahu apa yang harus tetap berjalan. Pada akhirnya, kami akan memiliki sertifikasi digital untuk menunjukkan siapa yang telah menerima atau diuji baru-baru ini, atau ketika kami memiliki vaksin yang telah menerimanya. Itu yang dikatakan oleh Bill Gates. Dan ini ada percakapan lanjutannya ya, jadi kalian baca aja sendiri. ID 2020 yang merupakan ID microchip digital yang ditanamkan di bawah kulit. Dan ada sebuah proyek besar yaitu ID 2020 yang meluncurkan program untuk ID digital dengan vaksin. Ini udah kayak pengganti KTP, cuy. Seperti sebuah chip yang ditanam di tubuh kita. Itu udah jadi pembayaran ya otomatis, seperti pakai pembayaran lewat NFC tapi pakai tangan kita. Jadi kesannya modern kan, lebih keren ya kan. Mbak, beli yang nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada, Mas. Oh ya udah, nggak ada kan? Ya udah, saya bayar. Wih, keren dong pakai inian. Gila sih, kalau ini sampai terjadi tuh kacau parah, men.
Like a Film in Time or Kingsman 2. Kalau yang belum tahu coba nonton ya. Dan yang terakhir, apakah ini sebuah konspirasi atau sebuah, ya memang sebuah rencananya dari seorang Bill Gates tersebut untuk menjadikannya seperti itu, mengontrol seseorang di dunia, bahkan seluruh orang di dunia dengan hanya satu orang pengontrol, yaitu satu orang yang mendanai semua segala macam. Ya, kita dikontrol cuy kalau sampai itu terjadi. Dan yang terakhir ada jaringan 5G. Ya, ini tim dari Solid Fit menemukan sebuah postingan di Twitter seperti ini. Coba kalian cerna, ini sebuah konspirasi atau sebuah bisnis. Berikut adalah gambarnya. Oke, dirasa cukup sekian karena durasinya terlalu panjang. Ya, cukup sampai di sini aja konspirasi yang gue bahas kali ini. Jadi untuk video selanjutnya kalian mau bahas tentang konspirasi apa atau membahas tentang hal-hal unik yang seperti apa, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel ini untuk membantu perkembangan dan kemajuan channel ini dari kalian. Jadi kita butuh support juga dari kalian, oke? Gue Wahyu, sampai ketemu di video selanjutnya. Solidkan pikiran dan wawasan lo.